Nampak ya aku, Pak. Coba mulai ya. Siapa? Siapa? Perhatikan ya, kita mulai, oke? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, apa kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan semua? Belum ya? Baik, silakan pada ketua kelas bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Bapak kita ucapkan kepada dengan membuka hafal bismillah bersama-sama. Baik, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini tolong yang masih bercerita, yang masih belum nanti bisa dilakukan terlebih dahulu tempat duduknya, meja atau kursi. Tapi Jess. Ya, kami semua. Ya. Baik, kalau Bapak bilang hai, jawabnya apa? Halo. Kalau Bapak bilang halo, jawabnya? Hai. Atas dulu ya, untuk semangat pagi hari ini. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai, hai, halo. 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 Hai. Halo, halo, hai. 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 Halo. Alhamdulillah, semangat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tokoh penyebaran agama Islam. Ada yang punya KS? Tidak, Bapak. Bapak yang benar. Jadi Bapak silakan berkas dulu. Oke, Pak. Kayaknya nomor berapa? Di depan mana? Lebih. Ya, Oke, sebelum kita pelajaran pada pagi hari ini, awal baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya. Ya, kita semangat. Oke? Nanti pertanyaan ada. Kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan maju membuat dua soft. Dua barisan. Silakan membuat apa? Dua barisan. Oke, Pak. Maju, buat dua barisan. Ya, silakan berhadapan-hadapan. ini berhadapan ke arah. Yang yakin Pak? Sini. Baik, Pak. Depan deh. Bantu Pak. Silakan menjadi saksi. Nanti yang salah ngaku itu ya. Oke.
Paham ya? Oke, terima kasih. Siapa yang bawa ya? Nah, saya jelaskan. Pertanyaannya itu silakan ulurkan tangan kalian. Kami jangan semua. Nah, seperti itu. Paham? Habis ini paham ya? Jadi nanti lombanya tangkap-tangkapan. Tangkap-tangkapan. Kalau silakan dengarkan. Bapak pilih yang bagian kanan adalah bagian genap, bagian kiri adalah bagian ganjil. Tahu ganjil kan? Tahu genap? Dua berapa? Dua ganjil. Tiga berapa? Ganjil. Paham ya? Jadi hitung-hitungannya kita mulai hitung-hitungan. Nanti kalau jawabannya genap, silakan tangkap yang ganjil. Kalau jawabannya kalau yang jawabannya ganjil, silakan tangkap yang genap. Belum paham Bapak jelaskan. Contoh aja contoh. Semuanya 5 tambah 5 berapa? 10. Bapak sebagai genap ya. Ini ganjil. Tinggal lihat. Bapak bilang 5 tambah 5 berapa? 10. Pegang. Nah, ini dah. Ya kan kalian ganjil ini genap. Paham ya? Baik, silakan kami. Nah, tengok ya kami. Silakan siap-siap. Ulurkan tangannya. Ulurkan tangannya. Kalau menang aku. Ulurnya seperti ini ya. Ayo siap. Baik. Mana suara genap? Ada suara? Ada genap. Siap. 5 ditambah 3. Berarti pas ya. Tambah sama tangan. Ya kalau jawabannya ganjil, silakan diomongin. Oke, ayo kita pertemuan lagi sampai bisa. Ayo siap. Ayo, 5 tambah 5. Dia belum paham. Lagi gini. Jadi jawabannya kalau kalian dipakai genap. Kalau jawabannya genap, Depa pegang temennya yang ganjil pegang. Oh, kalau kami Nah, kalau jawabannya 7 atau 9 kan ganjil. Nah, yang ganjil megangnya genap. Kalau hitung dulu baru tangkap. Jangan langsung tinggalkan. Oke, ayo lagi siap. Bapak mulai. Ayo, Bapak mulai. 1, 2, 3 mulai. 8 dikurangi 3. Masih belum kasih, ayo lagi. Siap. Ya. Ya, ayo Kak. Oke. 2 tambah 2. Oke. Sekarang semua Bapak mulai ambil nilai. Silakan masuk. Sama nilai. Ayo tulisan. Ayo, paham? Ya. Tidak apa ulangi sekali lagi ya. Yang bagian kiri adalah ganjil. Ayo perhatikan. Dia siapa? Yang bagian kiri Bapak adalah ganjil. Oke? Ganjil ya? Ganjil. Bagian kanan adalah genap. Paham? Nanti
kalau jawabannya genap, silakan yang genap memegang yang ganjil. Kalau jawabannya ganjil, silakan yang ganjil memegang yang genap. Paham? Paham? Baik, contoh makan bayar sama siapa ya? Silakan beri pertanyaan. Siapa beri pertanyaan? 1 tambah 5. Ya, sama saja. 1 tambah 5. Silakan lagi. Oke, kalau contoh makan bayar silakan. Mas Dalina. Ayo perhatikan. 2 tambah 2. Boleh sampai bisa. Ayo. 2 tambah 2. Masih belum bisa. 2 tambah 3. Ayo. 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 Oke. Jangan ada yang salah lagi. Bapak jelaskan sampai 35 kali. Siap ya? Yang salah nanti Bapak kasih. Pikir dulu baru temukan jangan menunjukkan. Bapak mulai 1, 2, 3. 5 ditambah 3. Bapak mulai ambil peluang. Yang pertama Bapak nanti diskualifikasi. Oke, siap. 1, perhatikan konsentrasi. 1, 2, 3. 5 dikurangi 3. Yang berhasil menangkap boleh dulu, yang tidak tertangkap silakan. Oke, silakan persiapan lagi, silakan. Ulurkan tangannya. 1, 2, 3. Ayo perhatikan siapa belakang dulu. 5 tambah 5. Siap? Ulurkan tangannya. 5 kurangi 2. Ayo lagi. 5 tambah 3. Ayo terakhir. Kalau udah bisa berarti maju semua. 5 tambah 5. 5 kurangi 2. Silakan aja. Ayo Raisa. Yang pertama. Sudah siap semua? Masih silakan deh. Mau menjelaskan atau? Nanti deh. Tapi jelaskannya di kelas pelajaran. Boleh? Saya itu. Kalau jawab kayaknya pas Bapak tanya saja. Oke, silakan menyanyi. Nyanyi apa kali itu silakan bisa. Bisa. Yang
Terima kasih sudah partisipasi, semangat kembali ya. Jadi pada pagi hari ini cuma akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siswa atau kalian dapat menjelaskan peradaban Islam di Indonesia. Yang kedua dapat menganalisis sejarah dan peran tokoh utama penyebar agama Islam di Indonesia. Dan yang ketiga dapat meneladani peran tokoh penyebar Islam di Indonesia. Jadi itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Kemudian dapat sampaikan satu quote, satu motivasi untuk kalian. Manjada wajada. Dan artinya apa? Apa sih? Manjada wajada. Udah nih. Manjada wajada. Kita dapat sponsor dari Jatuatos. Ya bisa apa kasih? Kasih riba. Tidak bisa, aku jujur. Ayo. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Oke, betul sekali. Aku dan saya. Siapa? Laras. Putri Mariana. Oke, terima kasih. Yang lebih Laras, tapi ada apa? Itu adalah Tidak, di bapak atau aku yang minta popo. baik. Jadi maksud dari Bapak mengatakan quote manjada wajada adalah
kita harus bersungguh-sungguh agar Akan berhasil. berhasil. Baik, kita akan masuk ke pelajaran 5. Pada pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Teori. Ada apa yang ada? Bapak sudah pelajari teori Cina dan teori maritim. Ya, ada yang sudah. Ada yang bisa menjelaskan teori Cina dan maritim tidak? Teori Cina dan maritim. Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Teori Cina dan maritim. Ya, ya, situ ya. Teori Cina itu masuk ke Indonesia melalui perdagangan Ayo, silakan. ayat ke-15. Laksamana Cengho tokoh penting yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara dinilai meliputi keberadaan komunitas muslim Tionghoa dan masjid-masjid Dewan Arsitektur khas Tionghoa. Teori maritim Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan laut. Pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat berperan besar dalam proses ini. Mereka berdagang sambil menyebarkan Islam di pelabuhan utama Nusantara. Interaksi di jalur maritim memungkinkan penyebaran Islam secara damai dan bertahap di sepanjang pesisir Indonesia. Oke, terima kasih. Ini ada tuh. Coba. Terima kasih. Baik, pada yang lupa aku itu lapisan kalian. Siapa yang masuk? Gila Lopez Reinhardt. Ada dia? Ada dia? Ada dia? Devan? Ini masalah. Kami berempat. Ilham. Ayo tanya dulu. Ayo, tanya dulu. Jilu Lopez? Apa? Kenapa apa? Ada saya? Putri Larasati? Raffi Apriansa? Rahmat? Ada. Rayhan? Termasuk apa? Raisa? Raisa? Sarina? Saksi? Cynthia Meliani? Oke, baik. Alhamdulillah. Kita langsung masuk ke pelajarannya. Mengingat untuk kita cuma sebentar. Tadi sudah dijelaskan sama teman kalian ada mengenai teori Cina dan teori maritim. Baik. Kita langsung masuk ke perkembangan Islam di Indonesia, yaitu peran tokoh utama dalam menyebarkan umat Islam. Baik, silakan ditulis peran tokoh utama. Bentar Pak. Yang penting ketik jangan. Bentar Pak. Gas. Apa tadi Pak? Peran tokoh utama. Peran tokoh utama. Peran tokoh utama. Peran tokoh utama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ya. Sudah? Di Indonesia. Sudah?
menyebarkan Islam di Indonesia. Oke. Saya lihat di mana ada gambar apa? Peta. Indonesia. Sumatera. Indonesia. Sumatera. Indonesia. Siapa yang lain ada? Mana lagi? Sumatera. Ada selatan lagi. Sumatera baik. Apa ya? Sumatera ini Indonesia. dari Indonesia. Sumatera. Kita tinggal di mana kita? Sumatera. Baik, betul. Yang pertama dibahas adalah Sumatera. Jadi peran tokoh utama yang paling pertama masuk Indonesia itu dari Sumatera. Berbanggalah engkau yang tinggal di Sumatera, oke? Sumatera Pasifik. Baik, Bapak jelaskan terlebih dahulu nanti ini diringkas. Daerah yang dimasuki Islam tadi itu, dan itu. Daerah yang dimasuki Islam dari kepulauan Indonesia adalah Sumatera bagian utara. Sumatera bagian utara seperti Pasai dan Perak karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya tepi Selat Malaka. Jadi kenapa pada Sumatera Utara? Karena di tepi Selat Malaka tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India dan Cina. Jadi tempatnya orang dagang dari Cina, dari India itu ada di Sumatera bagian utara tadi, Selat Malaka tadi. Maka dari itu sebagai bentuk dari penyebaran agama Islam, karena itu kemarin kan Bapak sudah jelaskan karena pada perdagangan seperti yang kalian pahami, pasar itu sebagai salah satu sumber perdagangan Islam di Indonesia. Kita jual beli sambil dakwah itu masuk Islam, nah, seperti itu pada zaman dahulu. Kemudian para pedagang dari India yang itu bangsa Arab, Persia dan Gujarat, yang juga para mubalik Islam banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan sehingga terbentuklah keluarga yang Muslim. Jadi yang kedua, para orang-orang India, orang-orang Arab yang dari Arab sana, mereka mengajak orang-orang pribumi masuk Islam, kemudian dinikahinya, kemudian jadilah keluarga yang Muslim. Nah, itulah salah satu penyebaran Islam yang kedua setelah perdagangan. Baik, silakan ditulis. Daerah yang dimasuki Islam, daerah yang dimasuki Islam sudah dari kepulauan Indonesia, adalah Sumatera bagian utara. Adalah Sumatera bagian utara. Sudah? Lupa. Koma seperti Pasai. Seperti Pasai. Dan Perlak karena wilayah Sumatera dan Perlak itu nama daerah. Ya, Perlak. Biasa. Perlak karena wilayah Sumatera bagian utara. Wilayah Sumatera bagian utara, letaknya di tepi Selat Malaka. Selat Malaka. Tempat lalu lintas kapal-kapal dagang. Tempat lalu lintas kapal-kapal dagang. Dagang dari India dan Cina. India dan
Cina. Jadi gampang kita dapat. Ya. Nah, biasa. Jadi kalian sudah paham ya? Islam masuk ke Indonesia dari dua jalur apa tadi? Pertama dari Utara. apa? Utara. Yang kedua dari pernikahan. Cara orang Islam masuk ke Indonesia dengan dua cara ya, perdagangan dan pernikahan atau perkawinan. Jadi paham ya? Oke? Sebelumnya tadi namanya apa, Bang? Hah? Islam Indonesia. Indonesia pada zaman dulu sebelum ada Islam ada namanya animisme dan dinamisme. Mungkin pernah baca di ketika SD dan apa itu animisme itu mempercayai sebuah roh. Oh, berarti masih itu ya, masih akhir ya? Iyalah sebelum Islam masih percaya apa di hutan kemudian pohon-pohon besar ada yang menunggu. Nah itu percayaan dan pada zaman Oh, terus ada itu ketika masuk Islam dibawa semua itu menjadi keadaan pada saat itu tidak percaya pada hal seperti itu. Itu tentang Sumatera ya, tentang Sumatera. Yang kedua ada contohnya dari daerah Jawa. Jawa. Kan itu. Jawa ya. Ada yang pernah ke Jawa? Ada yang pernah ke Jawa? Tidak pernah di Jawa, aku mau ke Jawa. Aku pernah. Ada yang berasal dari suku Jawa di sini? Ada. Jadi kalian pertama Sumatera, yang kedua adalah Jawa. Kalau kalian tahu, Jawa itu adalah sebuah pusat keramaian pada zaman sekarang. Termasuk Jawa. Orang yang Jawa. Jawa itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris yo. Jawa itu bahasa Inggris. Itulah, jadi macam Jawa bahasa Inggrisnya Jawa itu Java. betul ini. Orang Inggris. Apa ada saya melanjutkan silakan lanjutkan. Jadi setelah kita belajar Sumatera sebagai kepulauan pertama masuk ke Islam, kita belajar Jawa sebagai kepulauan kedua. Ini Bapak jelaskan penemuan Islam di makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Gresik, saya dengarkan, yang wafat tahun 1101 Masehi dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Jadi di Jawa itu pada saat zaman lalu ada makam. Baik, Bapak lanjutkan ya. Jadi di Jawa itu ada batu nisan, kalau kalian tahu di zaman sekarang namanya pemakaman. Kalian pernah lihat makam ada bangunannya? Ada keramiknya? Ya. Pernah lihat? Ada batunya? Ya. Nah, pada zaman dahulu ditemukan makam namanya Siti Fatimah. Nah, di situ sebagai bukti bahwa Islam masuk di Jawa pada tahun sekitar 1101 pada abad ke-13. Bukti terumbar bakalan maupun berita-berita asing tentang masuknya Islam di Jawa sangatlah sedikit. Jadi di Jawa tuh buktinya sangat sedikit. Salah satunya itu cuma nisan ataupun makam seorang Fatimah. Lalu sejak akhir abad ke-13 hingga abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncaknya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi. Sebagai contoh, penemuan kuburan Islam di Wirolyo, Trawulan dan Gresik juga berita tahun 1416 Masehi menceritakan tentang adanya orang Islam yang bertempat di Gresik. Jadi setelah mungkin kalian pernah dengar ceritanya Kian Santang nggak? Pernah tahu nggak? Yang sana. Raden Kian Santang nggak? Nah. Pernah. Jangan-jangan kalian nggak tahu? Nonton. Tahu ya? Itu kerajanya apa? Hah? Kerajaannya Raden Kian Santang namanya. Jadi pada saat itu bisa nyata ya. Pada saat Majapahit itu ada, nah itu ditemukan banyak lagi
peninggalan agama Islam yang menjadi bukti lebih kuatnya pada Pulau Jawa, pada puncak Kerajaan Majapahit. Nah, salah satunya itu penemuan kuburan lagi, penemuan kuburan di Islam di Trinoyo, kemudian di Trawulan dan di Gresik. Jadi setelah penemuan kuburan Batu Nisan Fatimah pada abad ke-13, ditemukan lagi setelah Kerajaan Majapahit yaitu di Trinoyo, Trawulan dan Gresik. Nah, baik, silakan dulu sedikit tentang Kepulauan Jawa. Dapat ringkaskan sedikit saja. Penemuan nisan. Penemuan nisan. Apa? Penemuan nisan. Bisa. Ya. Makam Siti Fatimah. Makam Siti Fatimah. Siti. Siti ya. Binti Maimun. Binti Maimun. Maimun. Siti Fatimah itu dia tuh kuburan. Orang dijelaskan itu ada kuburan itu namanya Siti Fatimah dijadikan sebagai bukti adanya masuk Islam di Indonesia. Oh, jadi kuburan. Ya, dia sudah meninggal, orang-orang menemukan dan itu ada tulisan apa peninggalan yang seperti tulisan-tulisan Arab itu. Mereka berpikir ini masuk Islam pada zaman kemudian. Tidak masuk Pak, coba balik masa lalu aja ya masih dulu. Maimun ya sudah di daerah Gresik. Di daerah Gresik. Di daerah Gresik. Gresik. Ya Gresik. Gresik apa Gresik? Gresik. Gresik. Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi. 1101. 1101. 1101. Udah ya. Dijadikan tonggak awal kedatangan Islam. Dijadikan Tonggak awal kedatangan Islam. Dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Kedatangan Islam di Jawa. Jawa. Orang banyak orang. Sudah? Detik tempat lagi. Silakan dengarkan. Pertumbuhan masyarakat Muslim di sekitar Majapahit sangat lambat. Jadi pada zaman Majapahit, pertumbuhan agama Islam itu sangat radikal. Kaitannya Pertemuan apa, Pak? ini nggak ada dijelaskan kan? Kalian capek dulu. Perkembangan hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang dikaitkan dengan politik dan ekonomi. Pada zaman dahulu Majapahit, ketika Majapahit berdiri, Islam itu sudah kuat di situ, sudah banyak menyebar, bahkan ekonominya kuat, perdagangannya pun juga kuat. Kemudian ada namanya kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Pengembangan Islam di Tanah Jawa dilakukan oleh beberapa wali atau para ulama. Salah satunya yaitu Wali Songo. Wali Songo. Ada yang tahu Wali Songo itu siapa saja? Sebutkan satu-satu Bapak kasih ini. Apa, Pak? Wali Songo. Satu orang satu. Wali satu orang satu jam. Wali Songo itu siapa, Pak? Gresik. Ada? Oh ya, dari Gresik ya. Bukan Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan
Raden juga tuh. Ya sudah ya dulu. Ayo Raffi. Ayo Pak, aku mau jadi Nabi. Ayo. Ayo kasih tahu deh. Ayo. Bukan kali jaga. B. Bukan kali jaga. Oke, boleh. Wah, ini kau belum. Rasa kau dari sana. Ayo. Ayo. Nah, benar. Jadi tadi adalah beberapa bagian sunat yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan kalian. Salah satunya itu pertama itu sunat Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga sunat Gresik. Sunat Gresik. Jadi pada zaman dahulu ada namanya sunat Maulana Malik Ibrahim merupakan wali yang paling tertua. Dia wali yang pertama, wali paling tertua di antara wali Songo. Kenapa disebut wali Songo? Kenapa disebut wali Songo? Ya, Aku Pak. Dalam bahasa Jawa dari Songo berarti bahagia 9 menandakan Islam para wali yang baik, silakan yang bisa angkat tangan baru. Bisa. Bisa Bapak. Tadi bisa jawab kan? Bisa. Mulai wali 9 yang bisa silakan angkat tangan baru jawab. Oke. Kalau mau dapat hadiah, angkat tangan dulu baru jawab. Jadi salah satu sunat ada wali Songo yaitu sunat Malik Ibrahim itu sunat paling pertama, sunat paling tertua yang mensiarkan agama Islam di Jawa Timur. Jadi Gresik itu adalah nama tempat di Jawa Timur sehingga dikenal dengan nama Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim menetap di Gresik dengan mendirikan sebuah masjid ataupun pesantren tempat mengajarkan Islam kepada para santri dan penduduk di sekitar. Jadi Sunan Gresik itu cara mengajarkan Islamnya dengan cara membangun sebuah masjid yang tinggal di Gresik, kemudian membangun masjid, membangun pesantren. Di situ dia mengajak orang untuk menyebarkan agama Islam. Baik, silakan ditulis satu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kita jelaskan sedikit. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kita salah jawab. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan. Kita sampai jam berapa? Balik apa Pak? Malik Ibrahim. Ibrahim Mopi Pak. Ya. Bawahnya merupakan wali tertua. Bawahnya merupakan wali tertua. Sudah? Nanti ya. Oke. Maulana Malik Ibrahim menetap di Gresik. Maulana Malik Ibrahim menetap di Gresik. Ya. Berakhir. Menetap di Gresik. Ya. Dengan mendirikan masjid dan pesantren. Mendirikan masjid dan pesantren. Mendirikan Masjid dan pesantren. Koma, titik. Beliau wafat pada tahun. Beliau wafat pada tahun. Tahun 1419. 1419. 11419. Masehi. Masehi. 1419. Dan dimakamkan di Gapura Wetan. Gapura Wetan. Wetan. Di Kabawetan benar. Itu
tengah-tengah itu koma Gresik. Koma Gresik. Ya. Oke. Jadi kalian harus yang perlu dipahami dari Sultan Maulana Jubair cara mengajarkan Islamnya yaitu dengan cara membangun apa? Tahu kan pesantren itu apa? Wafat pada tahun 1519 Masehi. Kemudian yang kedua, Bapak jelaskan dulu dosa ditulis oleh kalian yang Sunan Ampel. Kedua yaitu Sunan Ampel. Setelah Sunan Gresik itu wafat, digantikanlah seorang Sunan itu Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1400 dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Dia dimakamkan di desa Ampel. Makanya saya nikah. Ya, jadi Rahmat, namanya apa artinya? Rahmat artinya apa? Tahu nama kamu? Ini rahmat Allah. Yaitu aku Berkahan. 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 Jadi apa ada? semuanya. Jadi beliau itu lahir pada 1401 Masehi dan wafat pada tahun wafatnya disebutkan pada tahun 1441 Masehi. Sunan Ampel menikah dengan seorang putri tuban bernama Nyi Ageng Manila dan dikaruniai 6 orang anak ya, yaitu Maulana Makdum. Jadi anaknya itu juga Sunan. Sunan Ampel itu punya anak yang namanya Ustaz Makdum Ibrahim ataupun Sunan Bonang. Kemudian sejak kemudian yaitu Sunan Derajat diajukan Siti Hafsah. Baik, silakan ditulis sedikit tentang Sunan Ampel. Dikit terakhir. Di sini kita Sunan Ampel adalah nama asli Sunan Ampel adalah Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Lahir pada tahun ya, lahir pada tahun 2009, 2014, 2007. Ini Rahmat Masdi 1401 Masehi. 1401. 1401 Nanti juga Pak. Masehi. Ya. Dan wafat pada tahun 1481 Masehi. 1481 Masehi. 1481. Dan dimakamkan di desa Ampel. Dan dimakamkan di desa Ampel. Ampel. Sudah? Doanya jasa-jasa Sunan Ampel di antaranya. Jasa-jasa Sunan Ampel di antaranya. Jasa-jasa Sunan Ampel di antaranya. Ini di antaranya. Bawahnya satu. Jasa-jasa Sunan Ampel yang di antaranya. Ya. Sunan Ampel di antaranya. Sunan Ampel ya, satu. Satu. Mendirikan pesantren
di Ampel Delta. Dikit Pak. Mendirikan pesantren di Ampel Delta. Delta. Hah? Nah, Delta, tenang. Ampel Delta. Ya betul. Mendirikan pesantren di Ampel Delta. Koma. Bapak perlahan Pak. Lebih lima. Di Ampel Delta. Koma dekat Surabaya. Koma dekat Surabaya. Dua. Surah dan Baya. Pertarungan antara buaya dan hiu. Dua. Berperan aktif. Ya. Dalam membangun masjid. Dalam membangun Masjid Agung Demak. Ya, Masjid Agung. Ya. Demak. Yang terakhir. Tiga. Ya. Memelopori. Memelopori berdirinya kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Ya, kerajaan Islam. Memelopori berdirinya kerajaan Islam. Demak. Bentar beda lagi saya. Dua kali beda. Baik, masa waktu silakan bagi menjadi dua kelompok aja ya. Perkenalan aja. Pertanyaannya ataupun jawabannya sama seperti kemarin. Silakan deskripsikan kemudian berikan pertanyaan kepada lawan kami. Kelompok satu ya. Itu Pak. Sebentar deh. Kelompok satu dari siapa namanya? Adelia. Aprilia ya. Aprilia sampai Adelia. Kelompok satu. Aprilia sampai Adelia kelompok satu. Dari siapa? Putri sampai Caci kelompok. Jadi kelompok satu silakan jelaskan penyebaran Islam dari Sumatera sedikit baik, boleh dari apa? Kemudian kelompok dua jelaskan dari bagian Jawa. Jadi kelompok satu silakan jelaskan penyebaran Islam dari Sumatera seperti apa? Kemudian kelompok dua dari Jawa seperti apa? Ya, penyebaran Islam dari Jawa. Ada apa? Pertanyaan? Jadi apa ya? Ya, pertanyaan apa? Ya, Jawa tanya ke Sumatera, ya Sumatera tanya. Iya. Kalau udah bisa silakan siapa berdiri silakan jelaskan. Pertanyaannya apa? Ya, Islam menyebar di Jawa. silakan. Enggak kali itu kan? Iya, tidak apa-apa Islam. Habis. Habis dah baru. Ya, kita lanjut lagi sama. Sumatera, ini Jawa. Silakan. Islam menyebar di Jawa melalui berbagai cara, di antaranya perdagangan Muslim dari Timur Tengah, Persia dan India,
di pesisir Jawa Bali sambil menyebarkan agama Islam. Pernikahan Muslim yang menetap di Jawa menikah dengan gadis Jawa. Wali Songo. Sembilan wali menyebarkan Islam dengan berbagai strategi seperti mendirikan pesantren, menyebarkan ajaran melalui kesenian dan kebudayaan. Kerajaan Islam pertama berdirinya kerajaan Islam pertama di Demak menandai Islamisasi secara masif di Jawa. Silakan tanya, silakan berikan pertanyaan. Saya akan aku ikut juga ya. Beda ya. Mengapa penyebaran Islam di Sumatera mudah diterima oleh masyarakat? Mengapa penyebaran Islam di Sumatera mudah diterima oleh masyarakat? Mau langsung jawab atau ditanggung dulu? Kamu dulu. Mengapa penyebaran Islam di Sumatera mudah diterima di masyarakat? Baik, silakan. Satu beri satu yang menjelaskan, satu yang menjawab. Aku yang menjawab. Nah, silakan yang menjelaskan dulu. Aku ya. Penyebaran Islam di Sumatera dilakukan oleh saudara dari Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Pansur yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Barus sendiri disebut sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Mereka yang membawa ajaran Islam juga datang langsung dari semenanjung Arabia yang menjadi pusat resmi khalifah, yakni para pedagang yang memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh. Hubungan tersebut juga melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera. Selain itu juga memudahkan penyebaran Islam yang berkembang di Aceh sejak abad ke-7. Tak hanya dari perdagangan, sejarah keislaman di Pulau Sumatera menyebar karena kerajaan yang ada di Sumatera atau Dakwa Wali dan ulama yang ada pada saat itu. Kerajaan Islam di Sumatera pada masa itu adalah Kerajaan Sumatera Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Baik, yang menjawab semua. Beri cepat. Simpan di dalam melalui perdagangan, pernikahan, dan dakwah ulama. Tidak baca bahwa dengan akulturasi. Ajarannya sederhana dan sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Dukungan dari pemimpin lokal seperti raja, pesantren, dan seni budaya sebagai umat Islam. Ya, pertanyaan. Bagaimana Islam mempengaruhi tradisi dan adat istiadat masyarakat Jawa? Bagaimana Islam mempengaruhi tradisi dan adat istiadat masyarakat Jawa? Silakan ikut. Islam mempengaruhi tradisi dan adat istiadat masyarakat Jawa dengan cara akulturasi budaya Islam bercampuran dengan budaya Jawa sehingga menciptakan seni dan budaya yang unik.
mungil, sastra, arsitektur, dan pawayang. Terus pengaruh pada sifat dan kebiasaan ajaran Islam juga mengalami sifat dan kebiasaan masyarakat. Peran pesantren dan masjid. Wali Songo mendirikan masjid dan pesantren sebagai pusat ibadah dan pengajian yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Peran tradisi dan budaya Jawa dalam dakwah. Para dai memanfaatkan tradisi dan budaya Jawa seperti wayang kulit, langgam Jawa, sesaji, dan selametan untuk mendukung dakwah. Peran masjid dalam perkembangan kebudayaan Islam. Masjid menjadikan tempat berkembangnya budaya Islam. Terima kasih. Baik, kalau tadi yang untuk semuanya. Ayo kita sekarang belajar sampai ke penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan ambil 2 orang yang bisa menyimpulkan. Dia bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Boleh membaca. Ya, diri kasih kelas. Silakan bacakan. Yang bisa yang bisa katakan terima kasih. Simpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Ada? Coba dulu. Tapi ada kayak kita tidak marah dengan tidak. Dulu bapak dulu. Apa tadi suruh bapak mana? Ini salah sama jelas. Jangan tadi semua bapak. Menyimpulkan. Nadia, silakan. Jadi saya juga pelajaran pada pagi adalah penyebaran Islam terjadi pada 2 cara, yaitu penyebaran secara pengagaman dan pernikahan. Tadi yang udah jelaskan dari pulau apa? Kepulauan Sumatera sama Jawa. Terus lagi? Terus Sudah? Terima kasih. Aku udah. Wow, terima kasih. Ayo, saksi silakan. Aku sudah penyebaran Islam di Sumatera dan di Jawa memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan yang dibalik. Perbedaan Islam masuk ke Sumatera lebih awal dari Jawa. Kesamaan penyebaran Islam keduanya daerah yang memiliki berbagai strategi seperti perdagangan, dakwah, dan kesenian. Sudah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah disebutkan juga tentang 2 pulau yang sudah Bapak jelaskan. Sebenarnya ada 2 pulau lagi, yaitu Pulau Sulawesi sama Pulau Kalimantan. Berhubung waktu kita tidak cukup, nanti kalian pelajari di masa jalan ketika. Baik, kita beri aplaus untuk kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita sudah cukup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan partisipasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini kan apa terakhir kan?